سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفتا رتا العالمين يا أهل الجود والكرم يا رسول يا رفيع الشان والدرج نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيق درج وبآية القرآن علوم فتائب بنا أخا الوهني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان درج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رجي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا ربي ودرج وأميتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد به لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحابة والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النور ويا أهل النوبة ويا أهل الحل والعقد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشبها علينا فنتبع الهوى Amma ba'd, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita daripada ribuan nikmat-Nya yang sampai pada saat ini kita rasakan nikmat tersebut ialah nikmat Islam, nikmatul iman, kemudian nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat taufik, hidayah, inayah sehingga langkah kaki kita dimudahkan oleh Allah, hati kita digerakkan oleh Allah untuk menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah salawat beriringan salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita dimudahkan oleh Allah dalam hadir di majelis ilmu di malam yang penuh mulia ini. Alhamdulillah. Karena segala sesuatu itu diciptakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah. Kullu muyassarun lima khalaqna. Kan dalam penggalan satu hadis, kullu muyassarun lima khalaqna. Setiap sesuatu itu dipermudah dengan segala apa yang diciptakan untuknya. Nah, kita alhamdulillah di malam yang penuh mulia ini dimudahkan oleh Allah untuk hadir di dalam majelis ilmu. Nah, ini merupakan daripada tanda-tanda kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi orang ahlul khair, orang yang baik. Adapun orang-orang yang tidak diizinkan oleh Allah, ya, mungkin ada saja ya, sebab yang tidak bisa membuat dia menghadirkan dia di dalam majelis ilmu. Bisa saja sebab tersebut dengan sebab yang mubah atau na'udzubillah dari sebab tersebut sebab yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita alhamdulillah diizinkan oleh Allah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita selalu meminta kepada Allah untuk senantiasa kita ini diberikan taufik, hidayah wa inayah. Ya, minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah langkah kaki ini untuk hadir di dalam majelis ilmu. Mudahkanlah langkah kaki ini untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah, mudahkan. Ya, terlebih-lebih lagi sholat subuh, sholat isya. Alhamdulillah. Ya, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangan kita dijaga, mata kita dijaga, kaki kita dijaga, pendengaran kita dijaga. Bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya di waktu lainnya kita dijaga. Ya, dijaga dari hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang bisa melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mata kita tidak melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kuping kita, telinga kita tidak mendengar apa yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendengar riba, tidak mendengar hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, kaki kita gunakan seluruh anggota tubuh kita pada malam yang mulia ini, waktu yang mulia ini untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena duduknya seorang di dalam hadir majelis ilmu itu merupakan ibadah yang paling afdal, ya, ibadah yang paling mulia, paling utama. Wal afdal a'mal wal ilmu sa'ir asna a'mali wa dalil ilmi wa ikhwan. Dikatakan di dalam debat, ya, ilmu itu adalah asna yang paling terpuji, yang paling dipuji dalam ibadah. Kita lihat saja duduknya seorang hadir majelis ilmu duduk, ya, tidak mencatat, mungkin dia tidak mendengar atau tidak apa. Dia duduk saja, terlebih lagi dia mencatat, terlebih lagi dia amalkan apa yang dia dengar. Makanya setiap kita mendengar daripada nasihat-nasihat yang baik, daripada sifat-sifat yang baik, daripada akhlak-akhlaknya Rasulullah SAW,
Ini adalah Habib Ali bin Muhammad bin Syarif Habsyi mengajarkan kepada kita, hadits nafsak, ajak bicara dirimu, ya, ajak bicara dirimu dan tekadkan di dalam dirimu untuk beramal sesuai dengan apa yang Allah dengar. Ya, jadi jangan cuma sekadar kita dengar, kita pengennya semakin kita berilmu, semakin kita beribadah kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita mendengar satu-satu nasihat atau mendengar sifat-sifat dari Rasulullah SAW, akhlak-akhlaknya Rasulullah, itu kita ajak diri kita untuk beramal. Allah, ini kapan mau beramal? Kita cuma dengar saja, tapi tidak pernah beramal. Kita pengen itu al-ilmu bil amal, ilmu dengan amal perbuatan. Jangan sampai kita sering hadir majelis taklim, masya Allah bagus, tetapi amal ibadah kita sama saja seperti yang kemarin. Subuh masih kesiangan, ya, zuhur masih mendekati waktu asar baru sholat subuh. Apa dari faedah kita untuk hadir dalam majelis ilmu? Makanya hadits nafsak. Man sami'a bisifatil hasan, barang siapa yang mendengar sifat-sifat yang baik dari Al-Quran dan Hadis, walau hadits nafsak, tetapi dia tidak mengajak dirinya untuk beramal itu apa yang telah dia dengarkan, maka dia itu terhapus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diajak diri kita. Nah, lain hal kalau kita mendengarkan daripada akhlak-akhlak yang jelek, sifat yang jelek, ini kita ajak diri kita juga untuk menjauh daripada akhlak tersebut. Dan kita jadikan apa yang telah kita dengar itu merupakan yang dengan lawan bicara kita. Jangan kita pikir yang lain. Nah, misalnya disebutkan, oh ini bahaya riba kayak ini bahaya memutuskan tali silaturahmi kayak ini. Itu kita anggap diri kita. Ya, kita anggap itu diri kita ya melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap kita. Jadi kita ada perubahan. Kapan kita mau berubah? Kapan kita mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadirnya kita di dalam majelis ilmu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jaga semua anggota tubuh kita daripada lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu menginginkan semakin kita sering hadir majelis ilmu, semakin banyak amal ibadah yang kita lakukan. Ya, pernah di suatu ceritakan ada bapak dan anaknya. Ini setiap hari bapak sama anaknya ini hadir di majelis ilmu, dia mendengarkan satu ilmu, pulang langsung diamalkan. Setiap mendengarkan satu nasihat, satu ilmu, ini langsung diamalkan sama bapak sama anaknya. Suatu hari bapak sama anaknya ini, si bapaknya suatu hari sakit, akhirnya anaknya sendiri yang hadir di majelis ilmu. Ketika dia hadir di majelis ilmu tersebut dibahas masalah istinja dengan batu. Ya, cara bercebok, cara istinja dengan batu. Kemudian si anak ini memperhatikan cara istinja dengan batu kayak gimana. Diperhatikan. Akhirnya pulang dia anak. Setelah pengajian tersebut habis kelar, ini anak pulang lalu mengajarkan apa yang telah dia dengar kepada bapaknya. Karena bapaknya sedang sakit, diajarkan. Itu berkelanjutan sampai si anak sama si bapak ini menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan satu saja. Setiap dia mendengarkan hadir majelis ilmu, satu saja diamalkan apa yang dia dengar, insya Allah bakal bermanfaat. Insya Allah bakal barokah hidupnya. Jangan sampai kita menjadi orang semakin berilmu tetapi semakin jauh kepada Allah. Ya, man izdada ilman wa lam yazdad hudan. Siapa yang ditambah ilmunya tetapi tidak ditambah hidayah, tidak ditambah ibadahnya kepada Allah, lam yazdad minallah illa hudan. Sesungguhnya itu tidak dekat dengan Allah, melainkan itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Ya, jadi hati-hati orang yang semakin berilmu tetapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya. Apa yang dikatakan di dalam syair juga, fa'alim bi ilmihi lam ya'mal. Seseorang yang mengetahui suatu ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmu tersebut,
yu'adzabu min qabli adzabil wajib. Dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para pengikut berhala diadab. Ya, hati-hati, orang yang berilmu tidak mau mengamalkan ilmunya, dia akan diadab nanti di hari kiamat sebelum para pengikut berhala diadab, dia akan diadab karena dia sudah tahu. Makanya kita ajak diri kita ini untuk beramal, untuk mengamalkan ilmu. Ya. Jangan sekali-sekali kita cuma dengar lewat. Kita paksakan diri kita. Kita paksakan diri kita untuk beramal meskipun hanya satu kali. Ya, meskipun hanya satu kali, misalnya disebutkan, oh ini amalan sunnah nih kayak gini. Meskipun satu kali kita amalkan, tidak masalah. Ya. Yang penting kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah sehingga kita bisa beristiqamah di dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pelajaran kita yang kemarin dalam kitab Al-Akhlaq karangan daripada Syekh Ustaz Umar bin Ahmad Barajah dikatakan, "Madza yajibu 'alaik liwalidayk?" Apa yang diwajibkan atasmu untuk kedua orang tuamu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana kasih sayangnya orang tua terhadap kita, bagaimana didikan orang tua kepada kita. Ya. Sekarang bagaimana kewajiban kita terhadap kedua orang tua kita. Ayyuhal waladul mahbub, wahai anak yang tercinta yang dicintai. Laqad arasta badra mahabbati walidayka. Engkau sudah tahu kadar daripada ukuran cintanya kedua orang tuamu kepadanya. Wa marjana fi sabili tarbiyati, dan mereka telah mendidikmu. Fayajibu 'alaika an tuqabila hadzal ihsan bil ihsan. Wajib atasmu membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan juga. Ya, ini terlepas dari perintah Allah. Terlebih-lebih lagi, berbakti kepada kedua orang tua merupakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa antaguma bi kulli ma tastati' dan engkau harus menjalankan segala sesuatu yang engkau mampu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa ma'adha tashhad al-fadl wal minnah lahu, dan bersama hal itu engkau saksikan berupa keutamaan wal minnah dan jasa daripada mereka berdua. Wa ta'rif annaka ma kunta tamaman bi hududihha, dan engkau tahu sesungguhnya engkau itu tidak bisa menunaikan daripada hak-haknya mereka. Pernah suatu hari ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini dia punya ibu, digendong ibunya dari Syam kalau nggak salah ke Makkah kemudian ke Madinah untuk tawaf, digendong ibunya. Lalu bertanya kepada Ibnu Abbas atau Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya telah menunaikan? Kalau nggak salah Rasulullah atau Ibnu Abbas, apakah saya telah menunaikan hak saya kepada orang tua saya? Belum. Ya belum. Satu sakitan saja, pendangan ketika ibu kita hamil itu belum bisa menggantikan daripada kita berbakti kepada kedua orang tua kita seumur hidup kita. Belum pernah terbalaskan. Jadi baktinya kepada kedua orang tua kita itu belum terbalas. Belum terbalas dengan apa yang telah diberikan orang tua kita kepada kita. Fa'man bihadhihi nasaih. Kata Syekh Umar bin Ahmad Barajah, dikatakan maka amalkanlah dengan beberapa nasihat ini. Antuhibbahum min samimi qalbi. Engkau harus cinta kepada mereka berdua dari hati yang paling dalam. Wa tahtaruhuma ghalatul ihtiram, dan engkau hormati mereka berdua dengan puncaknya penghormatan. Dengan puncaknya penghormatan kepada kedua orang tua kita. Jadi kita kalau mau sukses di dunia dan di akhirat, maka kita anggaplah orang tua kita itu raja. Katanya kalau kita mau jadi raja itu dulu orang tua kita. Kita mau dihormati orang, hormati dulu orang tua kita. Banyak orang yang berhasil di dunia, belum di akhirat belum. Dia berhasil di dunia dengan dia pengagungan yang sangat kepada kedua orang tuanya. Waktu ada yang melakukan syai'in fardan dulu, dan engkau beramal kepada kedua orang tuamu dengan segala sesuatu yang bisa menyenangkan hati mereka. Wa tahtarza min ayyi syai'
yukaddirhuma, dan engkau hati-hati. Jangan sampai ya engkau melakukan sesuatu yang bisa membuat keruh hati mereka berdua. Putus sedia ila nasaihima, dengarkan nasihat mereka. Ya. Wa tubadir ila kitab awamihima. Ya. Berburu-burulah, segeralah langsung lakukan apa yang diperintahkan kepada dari orang tua. Kita ini kebanyakan sekarang, ya, kalau diajak ngomong sama orang tua kita, pasti kita minta ulang ya. Itu sudah, ya, sudah tidak sama sekali tidak mendengarkan daripada omongan dari orang tua kita. Ya, lain hal kalau orang tua itu tadi ngomongnya pelan. Tapi kadang sudah tidak pelan. Tapi berhubung kita sibuk dengan gadget kita, sibuk dengan HP kita, jadi kita kurang mendengarkan daripada ucapan orang tua tersebut. Menjalankan hajat-hajat mereka. Mutusawwirun kullu sabaha. Ya, cium tangan mereka berdua setiap pagi dan setiap sore. Bahkan setiap habis sholat, kalau sholat berjamaah, cium tangan mereka. Kita ini kadang gengsi. Ya, cium tangan orang tua dan gengsi. Waktu itu adalah orang besar, hadap mereka berdua itu dengan muka yang ceria. Ya, dengan muka yang ceria, dengan senyum. Ya. Kemudian mereka betul doakan mereka berdua dengan panjang umur. Jangan sekali-kali kita melewatkan daripada doa kita kepada kedua orang tua. Karena Rasulullah SAW man taraka du'a lil walidain fa innahu yadfi anhu rizqah. Barang siapa yang meninggalkan doa bagi kedua orang tua, fa innahu yadfi anhu rizqah, maka baginya akan terputus rezekinya. Jadi kalau mau rezeki kita diluaskan Allah, rajin-rajin doakan orang tua, terlebih lagi orang tua kita masih hidup. Ya masih hidup kita doakan, kita berbakti. Kalau pengen rezeki luas, pengen kebahagiaan di dunia dan akhirat, bahagiakan orang tua. Ya, bahagiakan orang tua. Sesuai wa'afiyah. Tadi kita doakan panjang umur, kita doakan sehat, afiat, wabil rasul madasihina. Kita doakan segala tujuan, ya, segala keinginan dari orang tua itu dikabulkan oleh Allah. Bi an yajzihum Allah khairan jazaa, dengan Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baiknya balasan ala husni tarbiyatihim, atas baiknya didikan mereka berdua kepada kita. Ya. Wa anta ala anna baqa'a walidaik nikmatun laka min Allah 'azimah. Dan kau ketahui masih hidupnya kedua orang tuanya itu merupakan nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling besar bagi kita. Wallahu ada keberkahan kehadirannya dari kesalahan. Mengapa demikian? Karena dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, jika seorang hamba membuat marah Allah Subhanahu wa taala di pagi hari untuk membuat marah Allah Subhanahu wa taala, dan di pagi hari tersebut dia membuat senang kedua orang tuanya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang awalnya ridho menjadi ridho. Di pagi hari Allah yang awalnya bermaksiat, tapi dia nyari keriduan orang lain. Ini Allah yang awalnya jadi ridho. Dikatakan lagi, jika ada sore harinya, ya, dia membuat apa? Membuat Allah Subhanahu wa taala itu beriman kepada Allah. Ya, dia sholat, dia ngaji Quran. Tetapi di sore hari tersebut dia membuat dosa kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala yang awalnya ridho, yang awalnya senang kepada anaknya, itu bisa berbalik murka karena murkanya orang tua. Makanya Imam Hasan al-Basri ini seorang tabi'in, sayyidat tabi'in. Ya. Ini ketika meninggal ibunya, ini beliau menangis dengan sejadi-jadinya. Ketika ditanya para muridnya, wahai imam, engkau itu seorang imam, seorang tabi'in, ya, seorang alim, ulama, mengapa demikian? Ibu ini, orang tua ini, ya, adalah pintu bagiku untuk menuju surga. Ya. Pintu bagiku telah tertutup, makanya aku menangis. Ya. Jalan satu-satunya yang memudahkan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga Allah
ialah melalui bakti kepada kedua orang tua. Makanya kita yang masih mempunyai orang tua, banyak-banyak kita dekat kepada mereka. Banyak-banyak kita minta doakan kepada mereka, minta ridho dunia akhirat kepada mereka. Ya, karena dengan ridho mereka dunia akhirat, insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Beberapa banyak orang yang awalnya maksiat, dia jauh dari Allah, tapi berkat doa kedua orang tuanya, ini orang yang awalnya jauh dari Allah, ini orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah diceritakan, ya, suatu hari Nabi Allah Musa alaihissalam, ini Nabi Allah Musa ini kan punya mukjizat dari Allah, itu bisa bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini rafiqi fil jannah. Ya Allah, lihatkanlah kepadaku temanku di surga. Siapa teman aku di surga, ya Allah? Minta dia tahu. Nabi Allah Musa. Akhirnya kata Allah, nanti ada satu pemuda yang lewat di jalan ini, itulah temanmu di surga. Akhirnya tunggu sama Nabi Allah Musa. Tunggu lewat ada seorang. Orang yang lewat terus masuk ke rumah. Bingung Nabi Allah Musa. Dilihat-lihat ini orang kayak biasa. Aku bisa jadi teman aku di surga. Lihat, akhirnya lihat. Pas dilihat, akhirnya Nabi Allah Musa masuk ke dalam rumahnya. Notok ke rumahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Nabi Allah Musa. Akhirnya bertanya kepada Nabi, wahai pemuda, amalan apa yang kau punya? Amalan apa yang kau sering amalkan? Tidak ada. Anak tidak ada amalan yang khusus yang sering anak amalkan. Tidak ada. Engkau ini siapa? Anak Musa alaihissalam. Aku ini Nabi Musa. Kaget ini orang. Nabi Musa ini. Lalu apa yang kau tanyakan kepada Nabi Musa? Kenapa kau tanya begitu? Akhirnya diceritakan sama Nabi Allah Musa. Ya, aku ini minta sama Allah, minta ditunjukkan siapa nanti temanku nanti di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kau ini temanku di surga. Akhirnya dia cerita, ya, katanya, mau bertanya, ingat, ya, anak punya ibu ini, ya, ibunya sudah tua, tapi dia yang ngurusin, dia yang ngasih makannya, dia yang ganti bajunya, dia yang nguruskan ibunya tadi, dia yang nguruskan. Tiap habis sholat ibunya mesti berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini temannya Nabi Musa di surga. Ya. Doa ibunya hebat. Ya Allah, jadikanlah anakku ini temannya Nabi Musa di surga. Ya. Akhirnya terkabullah doanya tadi. Berkat daripada doa orang tua. Hebat orang tua ini. Ya, hebat. Bahkan Al-Faqih pernah mendatangi seorang wali min auliillah, seorang yang alim ulama yang kita tahu ini orang-orang soleh. Kita kadang kalau datang sama orang-orang soleh minta doa biasanya. Habis Pak Ustaz, Kiai minta doa gitu. Ditanya, ini masih punya orang tua? Masih doa, minta doa sama orang tua. Minta doa sama ibu ente, minta doa sama abah. Itu doa lebih cepat daripada doanya butuh wali yang daripada rajanya wali. Ini doa itu lebih cepat. Ya, bahkan ada di keluarga, ada satu keluarga di daerah Jawa, ya, ini orang tuanya, ayah sama ibu ini orang biasa semua. Ayah ibunya orang biasa, bukan kalangan daripada ustaz, bukan daripada kalangan kiai, bukan, orang biasa semua. Ibunya orang biasa, ayahnya orang biasa semua. Tetapi dia mempunyai anak jadi semua. Maksudnya jadi apa? Jadi orang alim semua, jadi kiai semua, jadi ustaz semua, sukses semua dunia akhirat. Akhirnya penasaran, ada satu orang penasaran daripada hamba Allah, penasaran lalu bertanya kepada ibu ini, wahai ibu, ibunya sudah tua, ibu ini punya amalan khusus enggak? Kenapa ini anak-anak ibu ini sukses semua? Kita kan kadang apalagi keluarga yang mungkin punya anak 5 atau punya anak 6, ya. Ada satu kadang lonceng, maksudnya ini larinya ke sini, oh ini kadang kayak gini. Ini semuanya jadi. Akhirnya ditanya, ibunya apa rasanya? Ibunya cuma doa satu. Apa? Setiap habis sholat, ibunya berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku akhlaknya seperti anak Rasulullah.
ilmunya seperti ilmu Rasulullah, perbuatannya seperti perbuatan Rasulullah, semuanya didoakan dan dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Maka yang anaknya jadi hebat, yang anaknya jadi orang orang sukses, ya. Sukses dalam akhirat, ya sukses ya. Berkat apa? Berkat doa daripada kedua orang tua. Makanya kalau kita punya anak, itu kita harus kita tekankan kepada istri kita supaya istri kita tadi mendoakan anaknya. Ya, karena doanya seorang ibu kepada anak itu lebih cepat. Makanya kita tekankan kepada istri kita untuk doakan kita punya anak. Ya, untuk doakan kita punya anak terlebih dahulu bapaknya yang mendoakan. Ya, Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan ya tamatta bin nazar ilaihima, dan kita juga ya menikmati, maksudnya menikmati memandang wajah kedua orang tua kita. Wa fi dzalika thawabun 'adzim, itu pahalanya besar. Kita memandang kedua orang tua itu besar pahalanya. Kama fil hadis, sebagaimana yang ada dalam hadis Rasulullah SAW, ma min rajulin yajuru ila wajhi walidayhi nadra rahmah, tidak ada satu orang yang memandang daripada wajah kedua orang tuanya dengan pandangan yang penuh rahmat, maka Allah Subhanahu wa taala illa kataballahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabruratan, kecuali Allah Subhanahu wa taala catat baginya pahala haji makbul mabrur. Enak ya. Kita punya orang tua, kita pandang orang tua kita dengan pandangan yang penuh rahmat, pandangan kasih sayang. Itu sudah dicatat oleh Allah pahala haji makbul dan mabrur. Sampai dikatakan, bertanya sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kita haji? Tiap hari kita haji. Ya tiap hari kita haji, memandang wajah kedua orang tua kita dengan penuh kasih sayang, dengan kasihan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan pahala makbul mabrur. Mutusafihun kullu yawm, dan kita mencium tangan mereka berdua itu setiap hari. Mutusyawarah fi umurik, dan kita selalu bermusyawarah kepada mereka berdua di dalam urusan-urusan kita. Wa tudkhil surur alaihim, bahagiakan mereka berdua. Wa taqdi hawaihim, dan kabulkan hajat-hajat mereka berdua. Wa yu'ani lak bi kulli khair, doakan mereka berdua itu dengan doa yang baik. Wa ma a'zamu hadhihi ni'am, inilah nikmat, tidak ada nikmat yang paling agung. Wa ma ajla hadha thawab, tidak ada pahala yang paling besar. Fa haqqan la ya'rifu al-walad qabla an-ni'mah bi wujudi walidayhi, maka sesungguhnya pada hakikatnya seorang anak akan merasakan nikmat yang paling besar ketika dia mengetahui bahwasanya ada orang tuanya dan dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya diceritakan Rasulullah SAW ketika menaiki khutbah, itu di khutbah yang pertama Rasulullah SAW mengatakan amin, di khutbah yang kedua Rasulullah SAW mengatakan amin, di khutbah ketiga Rasulullah SAW mengatakan amin. Lalu bertanya sahabat, setelah selesai khutbah sahabat bertanya, Rasulullah, mengapa ketika engkau menaiki tangga khutbah tersebut engkau mengucapkan amin tiga kali? Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril, datanglah kepada malaikat Jibril, lalu mengatakan di tangga yang pertama, wajib celaka bagi orang yang mendengar namaku tetapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Celaka. Jadi bagi orang yang dengar nama Rasulullah dia tidak berselawat, ini celaka. Amin ya Rasulullah. Akhirnya di tangga yang kedua malaikat Jibril mengatakan, wajib liman adlakan walidain walam yadurruhuma atau walam yadurruhuma jannah. Ya. Atau kama celaka kata malaikat Jibril bagi orang yang mendapatkan kedua orang tua itu hidup. Ya, atau salah satu orang tuanya masih hidup tetapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini celaka. Dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, ini celaka. Amin. Kemudian yang ketiga, wa liman adlaqa Allah, celaka bagi orang yang mendapati bulan suci Allah tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian
Ya. Fahaggan la ya'rifu illa idza fadalahu. Jadi kita tidak tahu. Kita tidak tahu nikmat yang sebenarnya, nikmat yang besar, pahala yang besar ketika orang tua kita masih ada itu kadang kita tidak merasa. Tapi setelah mereka meninggal dunia, baru kita merasa. Ya, itulah manusia itu sering lalai. Ya, manusia itu sering lalai. Kita tidak merasakan nikmat tersebut kecuali nikmat tersebut telah hilang dari kita. Kita tidak merasakan nikmatnya sehat setelah kita tuh ditimpa sakit. Tiba sakit kalau kita merasa ya Allah, alhamdulillah jadi sehat. Nah ini, ya jadi fahuna bilis bil khasarat yang azim. Ya, maka di sanalah kita merasakan daripada penyesalan yang sangat besar. Ketika ada orang tua kita, tapi kita tidak bisa berbakti kepada orang tua kita. Walaupun syadid ala firalihi, dan kita sangat sedih sekali ketika orang tua kita telah meninggal dunia. Nah, maka dari itu Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad itu mengelompokkan ada dua orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ada dua orang lagi yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dua orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah dia yang berbakti di masa hidupnya. Kemudian dia berbakti ketika telah meninggal kedua orang tuanya. Maksudnya berbakti kepada orang tua ketika meninggal, dia disolatkan, didoakan sama mereka, didoakan. Terus setiap dia melakukan amal kebaikan dia hadiahkan pahala kepada orang tuanya. Ya, kemudian ada daripada kerabat-kerabat orang tuanya ini disambung lagi silaturahminya, ya sama si anaknya. Itu sama saja dia berbakti kepada kedua orang tuanya setelah meninggal dunia. Ada lagi satu orang yang berbakti, dia semasa hidupnya mungkin dia tidak sempat berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi setelah orang tuanya meninggal dia sadar. Ya dia sadar, dia bertobat kepada Allah, kemudian dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua sudah meninggal, bisa tidak dia berbakti? Bisa. Ya dia doakan orang tuanya, dia sedekah, dia hadiahkan pahalanya kepada orang tuanya, dia berpuasa pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya, dia jalankan segala perintah orang tuanya, dia sambung kerabat daripada teman-teman orang tuanya, disambung lagi silaturahminya. Nah ini sama saja dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada lagi dua orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana? Satu orang ini dia semasa hidupnya dia berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi setelah meninggal lupa dia kepada kedua orang tuanya. Ya, ini dikategorikan bukan berbakti. Ini dikatakan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau dia berbakti selagi hidup, setelah mati tidak pernah lagi doakan, tidak pernah lagi dialog. Dikatakan oleh sahabat itu saking sering mendoakan kedua orang tuanya, itu setiap akhir sujud sholatnya itu pasti mendoakan kedua orang tuanya. Setiap akhir sujud dia ingat orang tuanya, didoakan orang tuanya. Beberapa sahabat, banyak daripada sahabat, bahkan Ibn Abbas yang mengatakan, Abdullah bin Abbas, inilah amal amalan, aku tidak mengetahui, sesungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan yang bisa mengantarkan aku menjadi, yang bisa cepat mengantarkan aku kepada Allah supaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya para sahabat itu banyak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, seperti Hanifah bin Nu'man. Ini sampai diceritakan Rasulullah SAW itu mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dibawa sama Hanifah bin Nu'man. Bingung Rasulullah. Hanifah bin Nu'man masih hidup di dunia, tetapi sudah terdengar suara lantunan dia bawa surga. Ketika ditanya, ini Hanifah bin Nu'man orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka sudah berdiri di dunia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik hidayah dan inayah sehingga kita bisa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, sehingga kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita dan orang tua kita yang masih ada. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga diberi umur yang panjang, badan yang sehat, dan selalu ridho kepada kita, selalu doakan kita dan orang tua kita yang sudah meninggal, dan doakan supaya menjadi ahli jannah, supaya kuburnya menjadi taman daripada taman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Hada wa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.